Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, dibutuhkan waktu yang lama bagi pasir atau benda lainnya yang masuk ke dalam cangkang tiram agar berubah menjadi mutiara. Dalam proses menjadi mutiara, pasir atau benda lainnya yang masuk ke dalam cangkang tiram tersebut sudah pasti akan menyakiti tubuh tiram tersebut secara keseluruhan. Dan dalam proses itu, tubuh tiram dipaksa untuk mampu beradaptasi supaya keberadaan pasir di dalam cangkangnya tidak selamanya menimbulkan rasa sakit bagi tubuhnya. Kekasih-kekasih Tuhan, proses pendewasaan rohani agar hidup kita menghasilkan sesuatu yang berharga serta bernilai bisa diibaratkan seperti proses pasir menjadi mutiara di dalam cangkang tiram. Untuk mengubah berbagai kelemahan dan kekurangan menjadi keunggulan yang bernilai, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Bahkan dibutuhkan pula kekasih-kekasih Tuhan, kesabaran dan ketahanan dalam menanggung setiap goresan yang ditimbulkan oleh proses perubahan tersebut. Hal itulah yang ditegaskan oleh Tuhan, sebagaimana kita bisa lihat dan temukan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini." Kekasih-kekasih Tuhan, ayat-ayat bacaan kita pagi ini dengan sangat gamblang menunjukkan kepada kita seperti apa proses yang harus terjadi dan yang harus dialami oleh setiap orang, termasuk harus kita alami agar hidup Yesus nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Bahwa bukan saja penderitaan dan kesukaran yang harus kita alami dan hadapi, tetapi juga terutama kita harus mengalami kematian dan pematian terhadap keinginan dan kehendak daging kita hari demi hari. Agar hidup Yesus dengan seluruh kebenaran dan kehendaknya nyata di dalam hidup kita, di dalam sikap dan perbuatan kita, serta di dalam cara hidup kita, maka mutlak bagi kita untuk mengalami proses kematian dan pematian terhadap kehendak dan keinginan daging kita. Proses tersebut, kekasih-kekasih Tuhan, akan terus berlangsung dan harus terus berlangsung sampai daging kita dengan segala keinginan dan kehendaknya yang berdosa benar-benar sirna. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.